Media untuk menulis Alkitab. Dalam penulisan kitab-kitab dalam Alkitab, para penulis menggunakan beberapa media yang digunakan untuk menulis pada zaman tersebut. Salah satu medianya adalah perkamen yang berasal dari kulit binatang yang dikeringkan. Media lainnya adalah papirus, yaitu berasal dari rumput papirus yang juga dikeringkan. Ada juga yang ditulis di lempengan keramik dan kodeks yang sudah seperti kertas. Struktur Alkitab. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab yang dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian. Kelompok pertama yaitu kitab Taurat yang terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab Taurat mengisahkan permulaan segala sesuatu di dunia, juga mengenai bangsa Israel yang dipilih menjadi umatnya hingga Musa diutus untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Lalu ada kitab sejarah yang terdiri dari Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, dan Esther. Kitab-kitab ini menceritakan bagaimana bangsa Israel mendapat bantuan dari Tuhan dalam menghancurkan bangsa Kanaan. Pada kitab ini juga terdapat cerita bagaimana bangsa Israel yang kaya dan berkuasa kemudian terpisah menjadi dua kerajaan, yakni selatan dan utara. Lalu mengenai bangsa Israel yang menyembah berhala dan dihukum Tuhan dengan dijadikan budak oleh bangsa lain. Namun ketika mereka bertobat, maka mereka diizinkan untuk kembali ke kampung halamannya. Berikutnya ada kitab hikmat atau puisi yang terdiri dari Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Dan bagian terakhir adalah kitab nabi-nabi besar dan kitab nabi-nabi kecil, yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadjah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Bagian ini terdiri dari 17 kitab dan ditulis oleh para nabi, dan judul kitab-kitab tersebut diambil dari nama mereka. Sementara itu, Perjanjian Baru memiliki 27 kitab. Pengelompokan dalam sejarah Perjanjian Baru dimulai dari kitab Injil yang berjumlah 4 kitab yang ditulis oleh para pengikut Yesus, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil ini berisi sejarah dan riwayat Yesus Kristus sejak sebelum lahir hingga kenaikannya. Setelah itu ada kitab sejarah sebanyak 1 kitab, yakni kitab Kisah Para Rasul yang berisi sejarah dari kenaikan Yesus, pengabaran Injil di Yerusalem, daerah Yudea dan Samaria, hingga perjalanan-perjalanan misi Paulus sampai ke Roma, serta riwayat sejarah gereja mula-mula. Lalu ada surat-surat rasuli sebanyak 21 kitab, yakni Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, serta Yudas. Dan yang terakhir adalah kitab Wahyu, yakni kitab eskatologi yang dikirimkan kepada jemaat-jemaat yang mengalami penganiayaan oleh pemerintah Roma dan anjuran agar mereka tetap setia dalam iman mereka. Statistik Alkitab Protestan. Alkitab memiliki 66 kitab secara keseluruhan, 39 kitab Perjanjian Lama, dan 27 kitab Perjanjian Baru. Kitab Mika dan kitab Nahum adalah kitab yang terletak di tengah-tengah dalam Alkitab. Kitab Mazmur merupakan kitab terpanjang dalam Alkitab. Sementara itu, ada 5 kitab yang hanya terdiri dari 1 pasal, yakni kitab Obadjah, surat Filemon, surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes, dan surat Yudas. Alkitab memiliki 1189 pasal dengan rincian 929 pasal dalam Perjanjian Lama dan 260 pasal dalam Perjanjian Baru. Mazmur 119 merupakan pasal terpanjang dalam Alkitab. Sementara itu, Mazmur 117 merupakan pasal terpendek dalam Alkitab yang hanya terdiri dari 2 ayat. Alkitab memiliki 31.102 ayat, Perjanjian Lama 23.145 ayat, dan Perjanjian Baru 7.957 ayat. Ayat terpanjang terdapat dalam Ester 8 ayat 9 dengan 80 kata dan 355 huruf.
Sementara ayat terpendek terdapat dalam 1 Tawarik 1 ayat 1 dengan hanya 11 huruf saja. Para penulis Alkitab. Manusia mendapat kehormatan untuk dipakai oleh Allah menuliskan firman-Nya. Tangan, bahasa, budaya, dan pendidikan manusia digunakan oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Dalam konteks ini, firman Allah yang tak terbatas itu perlu disampaikan dalam bentuk yang terbatas supaya dipahami oleh manusia. Allah menuntun dan mengilhami manusia untuk menuliskan isi dari Alkitab. Ada kurang lebih 40 orang yang menulis seluruh kitab-kitab dalam Alkitab. Mulai dari Musa yang menulis kitab Taurat hingga Rasul Yohanes dengan kitab Wahyu. Kalau Jesiers ingin tahu siapa saja para penulis kitab-kitab dalam Alkitab, kamu bisa komen penulis Alkitab di kolom komentar ya. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak langsung ada sekaligus. Isi dari Alkitab itu sendiri sangatlah banyak, sehingga membutuhkan ribuan tahun untuk menjadi kitab yang utuh yang disebut Alkitab. Untuk menjadi satu kitab yang utuh, maka diadakanlah kanonisasi. Kami sudah bahas tentang kanonisasi di episode sebelumnya. Nah, Jesiers bisa klik card di atas untuk menyaksikannya ya. Konvensi Alkitab di Indonesia. Pembagian dalam sejarah terbentuknya Alkitab adalah hasil dari kanonisasi yang dilakukan oleh Bapak Gereja awal dan tidak berubah sejak abad keempat Masehi. Di Indonesia, beberapa terjemahan Alkitab terkadang memiliki konvensi yang agak berbeda. Contoh dalam kitab Mazmur Bahasa Indonesia, nama penggubah Mazmur dan judul lagunya dijadikan ayat yang pertama dalam satu pasal. Sedangkan dalam Alkitab Bahasa Inggris tidak demikian. Karena itu, Alkitab Bahasa Indonesia memiliki ayat lebih banyak hingga beberapa puluh daripada Alkitab Bahasa Inggris. Demikianlah fakta Alkitab mengenai sejarah terbentuknya Alkitab kita. Bagi Anda yang ingin mendukung pelayanan jawaban dalam memberitakan kabar baik bagi Indonesia, Anda bisa melakukannya dengan berdonasi melalui link berikut ini. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like, share, dan komen fakta Alkitab apa lagi yang perlu kami bahas. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban Channel. Sampai jumpa, God bless you!